Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang berkarya, mengajari kami dan membimbing kami dalam mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dapat kami terima dan mampu juga melakukannya. Berfirman dan berkata-katalah kepada kami di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengar dan menyampaikan firman-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Petrus 1 ayat 6 sebagai renungan kita di pagi hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan mengharapkan kita memiliki kedewasaan iman dan juga memiliki karakter yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan untuk itu tentu kita harus menjalani sebuah proses. Pada bagian bacaan kita, sebenarnya Petrus mau mengatakan apa proses yang harus kita jalani. Dan mungkin kita dapat atau pernah melihat bagaimana tali yang terdiri dari berbagai bagian. Ada tali itu dipilin atau dianyam dari satu bagian, dua bagian, tiga bagian, empat bagian, menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan dari hasil yang dianyam itu, tali tersebut menjadi tali yang sangat kuat dan mampu menahan beban yang begitu hebat. Dan Petrus sebenarnya mau mengajarkan hal ini bagi jemaat yang mendengarkan suratnya. Terkhusus kalau kita lihat dalam bacaan kita 2 Petrus 1 yang dimulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ jelas dikatakan bagaimana proses tersebut. Dan kita dapat lihat ada kata yang dipakai, yaitu menambahkan. Ya, kalau di ayat 5, menambahkan imanmu kepada kebajikan. Jadi untuk proses pendewasaan tersebut menjadi orang Kristen yang memiliki iman dan karakter, rupanya seperti proses tali yang dianyam tersebut. Dan terkhusus ayat 6, Petrus mau mengatakan bahwa menambahkan iman kita dengan pengetahuan, tentu pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, menambahkan pengetahuan kita dengan penguasaan diri. Penguasaan diri adalah bagaimana kita mampu menjaga diri kita supaya tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi, bukan kondisi yang mempengaruhi diri kita, tapi penguasaan diri kita lah yang berguna untuk menghadapi situasi. Dan juga menambahkan penguasaan diri kepada ketekunan. Ini juga berkaitan dengan situasi, karena banyak orang tekun kalau mengerjakan hal-hal yang seperti diharapkan. Tapi menghadapi situasi atau kondisi yang tidak diharapkan, orang tidak tekun. Petrus mengatakan tidak seperti itu. Apapun kondisinya, apapun pekerjaannya, kita harus tekun. Dan juga menambahkan ketekunan tersebut dengan kesalehan. Kesalehan maksudnya di sini adalah bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ini juga dalam semua situasi, bukan dalam situasi khusus. Karena banyak orang saleh ketika kondisinya baik-baik, tetapi kalau kondisinya tidak baik-baik, dia tidak menjadi orang saleh. Hal inilah yang harus kita lakukan
Dan proses inilah yang harus kita jalani, yaitu dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu berusaha untuk menambahkan semua karakter-karakter tersebut ke dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan memiliki karakter yang baik. Inilah tujuan dari kita dipanggil oleh Tuhan, supaya kita dibentuk, dan setelah dibentuk kita mampu menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi dari bahan renungan ini kita dapat melihat ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa untuk memperoleh karakter dan juga kedewasaan iman, kita akan menjalani sebuah proses dalam kehidupan ini. Kita akan menjalani suka duka, kita akan menjalani senang, dan juga kita akan menjalani sedih dan ketawa. Sama seperti apa yang dialami oleh jemaat yang ada pada pendengar surat Petrus. Mereka ada dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi Petrus mau mengingatkan, penderitaan ini adalah sebuah proses pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan buat kita orang-orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, mari kita ambil bagian kita dalam proses pembentukan itu, sehingga kita memiliki karakter-karakter yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi cenderung ketika kita berhadapan dengan penguasaan diri, kita gampang sekali mengabaikannya dan mengatakan, itulah karena saya manusia. Dan bahkan, kenapa begini berat cobaan ini yang datang? Kita protes. Bahkan ketika ada pekerjaan yang berat, kita bukan menghadapinya dengan tekun, tapi sering banyak memprotes. Dan juga ketika kita mau beribadah, kita juga sering mengatakan, nanti pun bisa, besok pun bisa. Jadi hari ini, mari kita jalani bagian kita, dan daripada kita memprotes, kita lebih baik menikmati proses yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, tentu ketika kita memiliki iman dan karakter yang dewasa, itu bukan hanya berguna bagi diri kita, tetapi itu juga berguna untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dan bagaimana juga kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena judul dari perikop bacaan kita ini adalah panggilan dan pilihan Allah. Jadi ketika kita dipanggil, kita dibentuk, tentu setelah itu maka kita akan dipakai oleh Tuhan mewartakan kebenarannya. Jadi hari-hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani proses tersebut, marilah kita jalani, minta kekuatan kepada Tuhan. Sehingga dari proses itu kita menjadi orang-orang Kristen yang beriman dan memiliki karakter yang seturut dengan kehendak Tuhan dan mampu memiliki hidup berdampak bagi diri kita, keluarga kita, dan juga bagi lingkungan dan gereja kita. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Ketika Engkau memanggil kami, Engkau rupanya memiliki kehendak, Engkau memiliki rencana dalam hidup kami. Dan ketika Engkau memanggil kami, Engkau ingin memproses kami, memperlengkapi kami, bukan hanya memiliki iman yang teguh, tapi memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Sehingga dari karakter dan iman tersebut, kami memiliki kekuatan menjadi alat yang Engkau pakai menyaksikan kebenaran firman-Mu. Hari ini, jika kami menjalani proses itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melalui proses itu. Dan ketika hari ini kami juga sudah dikuatkan, mampukan kami untuk bersaksi mengenai kebenaran firman-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat gerejamu, Runggun GBKP Pontianak, dan juga daerah PI, Sintang, Skadau, Singkawang,
dan juga ketapang. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Runggun dan juga daerah PI kami ini Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-Mu yang menjalankan tugasnya, mewartakan firman-Mu. Dan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan sehingga mereka dapat memahami dan juga meneguhkan hati mereka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kami semua di pagi hari indah ini. Sebentar kami akan beraktivitas. Mari Tuhan berkati apapun aktivitas kami. Sehingga dari apapun yang kami lakukan di pagi hari ini, nama Tuhan yang terpuji, nama Tuhan yang termulia. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.